wah kalau ini nggak bisa, kalau begini nggak mungkin, kalau nggak ada ini ya nggak bisa. Itu hitungan logika kita. Tetapi kita dibaharui di dalam pikiran, di dalam roh dan pikiran kita, dan kita memakai pikiran Kristus. Roh kita bukan lagi roh duniawi, tetapi roh Kristus yang ada di dalam kita, Kristus yang besar, yang menyediakan the best for his beloved. Saudara ini kekasih Raja. Saudara disayang Tuhan begitu rupa. Saudara ini aset surga. Oke, di belakang. Tadi yang tangan belakangnya ada? Oke, nggak ada. Silakan. Puas dengan agama. Puas dengan agama, KTP ya. Banyaknya jemaat. Banyaknya jemaat. Jadi nggak bisa handle pendetanya. Gitu. Iya betul. Oke. Harus Banyaknya ada konsep. jemaat. Nggak bisa handle ya. Abang, kita melaksanakan amanat takun. Wow. Tidak siap menerima kesulitan. Tidak siap. Jemaat atau gereja menutup diri dengan yang luar. Menutup diri dengan yang luar. Ya, menutup kan, mana? Maksudnya kan Bagaimana? kalau ibaratnya kita dapat makanan cuma sedikit kan kita butuh makanan lah. Kalau kita hanya di situ aja kan nggak dapat. Jadi pendetanya atau jemaat yang dilarang nih? Ya kedua-duanya harus bergaul. Tapi bukan berarti terus pindah-pindah gitu enggak. Cuma maksudnya jangan menutup diri, soalnya kan biasanya yang menutup diri itu mesti nggak berkembang gitu. Menutup diri karena apa ya? Karena Insecure. Ya, nggak secure. Insecure. Nanti diambil jemaatnya. jemaatnya gitu ya. Kesenangan di sana, wah nanti lebih kacau. Ke sana ada lagi? Iya, banyak di sini luar biasa ya. Tidak mau repot, tidak mau sibuk. Bagus banget ya, Mas. Tidak ada visi dan ada dosa yang tidak diselesaikan. Wow. Bagus banget. Sudahlah kita tutup saja. Hanya melakukan rutinitas. Hanya melakukan rutinitas ya. Tadi di belakang ada masih angkat tangan? Iya Pak. Hanya sampai pada penguasaan jiwa sedangkan roh. Wow. Oke. Hanya 2 jam Bu. Maunya berapa jam? Iya. Oh ini sudah menjawab semua. Saya malah belajar dari saudara ya. Terlalu dimanja jemaatnya di Nina Bobo, tidak didisiplin, tidak diberi pengertian bagaimana mengatasi masalah. Karena bukan masalah. Lalu ya ini jemaat yang dimanja, terus pendeta yang memanjakan, pendeta yang sungkan, ya pendeta yang sungkan itu bahaya sekali. Itu namanya takut manusia. Jelas-jelas takut manusia. Kalau udah takut manusia berarti nggak takut Tuhan. Galatia 1:10. Adakah aku cari kesukaan manusia? Berarti aku tidak dekat dengan Tuhan. Gereja suka mengundang ini tadi belum ya? Ini belum tercakup dalam jawaban-jawaban saudara. Suka mengundang banyak pembicara dari luar tiap minggunya, banyak sekali diundang undangan-undangan sehingga jemaat bingung. Nah, jemaat itu saudara, saya survei banyak kali. Kenapa sampai saya akhirnya bertekad untuk memuridkan jemaat itu. Saya tanya, baru Selasa atau baru Senin minggu ke gereja? Iya. Khotbahnya apa? Apa ya? Lucu. Ya, lucu, ada lucunya itu. Lucu. Ayatnya? Enggak. Terus topiknya apa? Topik di atas judul lucu itu subtitle-nya apa? Enggak tahu, lupa. Betul. Karena apa saudara? Yang diberikan firman Tuhan itu berupa informasi ya, tanda petik informasi. Informasi ini jikalau dia tidak dipelajari, tidak ditulis, tidak diulang-ulang dalam 2 kali 24 jam muak. Itu informasi. Tapi kalau
kalau saudara nulis, saudara nanti baca lagi, masih ingat beberapa saat. Tetapi masih beberapa saat aja, seminggu. Nanti kalau saudara mulai menghafalkan, mulai masuk tuh. Kalau mulai itu menjadi affirmation buat saudara, wah ini dia, ini bagus untuk saya ini, maka itu akan menetap. Lagi kalau saudara menjadi pelaku akan firman itu, maka itu sudah jadi rema DNA saudara. Iya. Karena saya ngerti banget ini. Saya hidup di rumah Tuhan, saya melayani, saya tuh tahu semua jenis pelayanan, dari doa pagi, doa puasa, doa semalam suntuk, perjamuan, kaum wanita, anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dan besuk-besuk, kematian, penguburan, pernikahan, semuanya saya hafal liturginya, saudara. Tetapi apalah itu kalau jemaat ini tidak dibimbing. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita sebagai gembala-gembala, kita harus take care, kita jaga domba-domba kita, ya, yang Tuhan percayakan kepada kita. Jemaat, ya itu tadi jawaban Bapak ya. Jemaat tidak dimuridkan, pendetanya sungkan atau takut menegur. Kalau tidak dimuridkan, kalau tidak ada dalam lingkup pemuridan, maka nggak enak menegur. Kalau pemuridan, kita enak ngomongnya, ya. Tetapi kalau one way communication seperti ini, negurnya gimana? Celometan kita negur gimana? Pakai baju nggak bener kita negur gimana? Nah, kalau kami di pemuridan, kami babat semuanya. Bahkan gesture nggak baik, ya. Indikasi-indikasi ketidakmurnian dalam hati yang tercuat, kami pelajari patternnya dan kami tolong mereka agar mereka benar-benar murni, ya. Lalu, nah ini tadi Bapak yang jawab ya, pendetanya males. Kalau pendetanya males, maka jemaatnya jadi pemalas juga. Kalau pendeta nggak suka belajar, nggak suka riset, nggak suka ikut seminar kayak sis tadi, nggak berdoa, bagaimana mengajarkan doa? Bagaimana jemaatnya mau doa? Bagaimana jemaatnya baca firman? Saya ngajar untuk cinta firman, cinta doa. Saya ada di hadirat Tuhan, berdoa sehari itu bisa berjam-jam, saudara. Kalau nggak ada apa-apa, saya rindu ada di hadirat Tuhan lebih lama. Hidup saya, waktu saya itu pengen sepenuhnya sama Tuhan. Bahkan hidup saya bisa bilang setengah dari hidup saya ada di hadirat Tuhan. Cinta Tuhan habis, saudara. Kalau begini saya bisa ngajarin, saya bisa ajak jemaat, saya baru saja mengembalakan ya. Saya ajak mereka untuk doa puasa, untuk sama-sama tersungkur di hadirat Tuhan, untuk sama-sama minta ampun sama Tuhan. Yang datang banyak karena saya menghidupinya, saudara. Saya ngomong dari kehidupan. Kemudian saya minta mereka baca firman. Karena apa? Saya ngejar baca firman, saudara. Firman Tuhan bilang kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Perkatakan. Karena apa? Iman timbul dari pendengaran. Saya baca sambil ngomong. Pendengaran. Saya lakukan itu terus berulang-ulang. Kali ini saya bikin goal tahun ini, saya baca 2 kali habis, ya. Itu saya goalnya 2 kali kejadian sampai wahyu, kejadian sampai wahyu. Tahun lalu 1,5 Alkitab. Sekarang saya lagi ngejar 2 kali. Saya ini sibuknya bukan main, saudara. Saya nggak nganggur. Saya lari tiap hari. Sampai dapat capean. Besok jemaat doain mereka, lihat rumah mereka yang di kampung-kampung, ngasih mereka, terbeban bersama mereka. Tetapi saya mengajarkan ini, menolong mereka karena apa? Saya menghidupinya.
kalau saya ini malas, maka jemaatnya juga malas. Saya ngajarin tentang doa, tentang peperangan rohani beberapa sesi selama beberapa bulan sampai mereka akhirnya mengerti bahwa mereka ada di war zone. War zone itu area perang, ya. Menyadari, kalau nggak nyadarin jemaat ini tiap hari hanya minta didoakan saja. Mereka tidak membangkitkan kuasa yang ada di dalam mereka. Betapa naifnya kita jemaat pendetanya, saudara. Ya. Nah, jadi ini penting sekali untuk salahkan pendetanya. Kalau jemaat, kenapa jemaat begitu? Salahkan pendetanya. Kenapa jemaat gak bertumbuh? Tuding sendiri, ya. Lalu pendetanya tadi ada jawaban, tidak punya visi. Gak punya visi sehingga gak tahu prioritasnya, gak punya goal, gak ngerti tujuan hidupnya, panggilannya. Ini yang terjadi. Ketika pendeta tidak punya visi, maka pendetanya gak tahu mau bawa jemaat kemana. Firman asal comot, firman asal belajar dari YouTube, firman asal belajar dan Alkitabnya itu sudah ada coret-coretan sehingga kita tahu jawabannya. Kalau persoalan jemaat begini, jawabannya pasti di sini, langsung buka. Saudara, padahal Tuhan itu Dia bergerak sesuai zaman, sesuai kebutuhan. Dia tidak menggunakan konsep lama untuk jawaban persoalan hari ini. Jadi jika kita menghadapi hal yang berbeda, maka kita nanya kepada Tuhan, bukan kita cari jawaban ayat yang dulu-dulu jadul banget, saudara. Ayat itu masih bekerja, yes, tetapi Tuhan bisa membukakan, mencelikan mata rohani kita dengan jawaban-jawaban yang tak terduga. Ya. Jadi penting sekali agar kita ini hamba Tuhan, kita pendetanya, kita punya visi. Kalau saya ngomong visi ini ada bisa 10 sesi sendiri, saya punya materi 10 kali ya, itu saya sudah YouTube kan kelas, saya ada mimpin kelas hamba-hamba Tuhan 2 kelas ya. Saya YouTube kan, dan itu sesinya ada 10 lebih, tetapi saya kompres jadi 10. Itu ngomong soal visi tak ya, saudara. Ya. Bukan main kalau kita ngerti visi Tuhan dalam hidup kita. Kita nggak akan meleset, kita akan kejar, kita tahu prioritas kita. Lalu sekarang kita ke pertanyaan ini. Kenapa jemaat harus dimuridkan? Kenapa kita harus dimuridkan? Di dalam Matius 13 dan seterusnya di sana, murid-murid Yesus sudah ngumpulin begitu banyak orang, keluarganya pada diundang. Ini loh master yang aku ikutin selama ini. Kenapa aku tinggalkan jalaku? Dan sebagainya. Lalu mereka berkumpul dan kemudian Tuhan Yesus membuka mulutnya dan dia bicara dalam perumpamaan. Terus setelah selesai, mereka pikir-pikir, apa perumpamaan? Lalu murid-murid ini datang kepada Yesus. Mereka berkata, Tuhan, kenapa? Kenapa hanya perumpamaan? Ini orang nggak ngerti artinya. Lalu jawab Yesus, kepadamu siapa, saudara? Murid-murid, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada kerumunan itu tidak. Lihat saudara, kepada murid-murid diberi nomor 1 dulu, karunia. Karunia ini penting sekali untuk membukakan rahasia kerajaan surga. Jadi kita nggak main-main, kita serius, kita memuridkan jemaat Tuhan, tubuh Kristus. Karena Yesus pada sebelum dia pergi naik ke
naik ke surga dia berkata, pergilah jadikanlah segala bangsa jemaat, jadikan segala bangsa sultan. Murid. Murid, saudara. Ya, murid. Lalu karunia ini untuk apa? Karunia ini adalah kunci untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Lalu kita nanti akan bedah lagi, kita nggak punya waktu saudara, bedah lagi bahwa perumpamaan itu, 40 perumpamaan itu membutuhkan karunia, membutuhkan kunci untuk dibukakan agar kita mengerti kerajaan surga. Itu hal yang sangat luar biasa. Rahasia kerajaan surga. Bukankah kita pingin? Tetapi orang pingin rahasia kesuksesan, rahasia bisnis, cuan gede-gedean. Iya. Taruh 10 juta dapat 10 miliar. Bohong banget. Tetapi kalau kita begitu rindunya untuk mengerti hal-hal kerajaan surga, maka kita akan siap untuk menjadi murid. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jadi mereka-mereka yang tidak dimuridkan, mereka-mereka yang hanya mau roti, mau mujizat, mau kebaikan Tuhan. Ini Tuhan itu ngomong, mereka itu mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal. Di dalam Mazmur ya, hatinya itu berlemak, menebal. Selain ada tanah yang berbatu-batu, ya, semak duri, ya, tanah yang tipis, tetapi ada yang menebal, minyak, samcam. Iya. Nah, yang begini sulit, saudara. Saudara kasih firman apapun juga sulit. Matanya muka tertutup. By the way, kemarin kami berdoa di sini tadi malam ya. Saya berdoa kemudian saya berlutut. Believe it or not ya. Saya melihat saudara, beberapa saudara ditutupin gini oleh kuasa roh. Matanya ditutup. Lalu kami berdoa. Saya patahkan, sesingkirkan itu tangan-tangan yang menutup, roh-roh yang menutup mata. Saya baru pertama kali ini melihat seperti itu. Ada penglihatan-penglihatan lain, tetapi di sini baru itu. Ada yang matanya ditutup, saudara. Entah kenapa. Tapi kalau saudara sudah yang sama Tuhan, supaya dibukakan mata rohani saudara, agar saudara bisa melihat kemuliaan, kebesaran yang Tuhan sudah sediakan. Saya memberikan gambar ini untuk memperlihatkan kepada saudara bahwa penting sekali untuk kita membangun manusia roh kita dengan bahan-bahan yang benar, ya. Dengan bahan-bahan yang benar dibangun sedikit demi sedikit. Kita tidak buru-buru, tidak loncat sana loncat sini, tetapi fondasinya dibangun dengan baik, dengan bahan-bahan yang tidak mudah terbakar. Saya sedang menyampaikan khotbah seri dalam minggu-minggu kemarin mengenai penglihatan seorang hamba Tuhan dari Korea mengenai level-level di surga. Jadi ada 7 level di surga, yang mana pertama paradise, kemudian pertama Garden of Eden, kemudian paradise dan surga tingkat 1 dan sebagainya. Saya mengatakan di sana bahwa bahkan di tingkat 2 pun masih ada yang terbakar pekerjaannya. Ini adalah ayat-ayat kita bersama.
tanggung jawab kita sebagai gembala kepada jemaat dan kita, hidup kita juga nantinya akan diperhitungkan dan akan dilewatkan dengan api, karena God is a consuming fire. Dia adalah api yang menghanguskan. Mari kita baca supaya saudara tidak mengantuk. Kloter kanan baca 1, kloter kiri baca berikutnya. Silakan 2, 3. Membangun di atas dasar bumi dengan magma, Batu permata, kayu rumput kering atau jerami. Sekali pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab Ia akan tambah dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang telah diuji, ia akan mendapat upah. Jika Jika pekerjaan yang dibakar, ia akan menderita kerugian, tapi ia sendiri akan diselamatkan. Tapi seperti dalam api. Iya, puji Tuhan. Bacanya semangat ya. Iya, tidak seragam tetapi semangat, bagus sekali. Yang seperti ini bagus, saya menghargai. Jadi pelayanan kita dasarnya apa? Bangunan manusia roh kita dasarnya apa? Jadi perhitungan Tuhan, bahasa surga itu pelayanan kita itu terdiri dari emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, jerami, saudara. Jadi kita ini pelayanan kita dinilai oleh Tuhan dalam jenis ini. Kalau kita kan, aku jemaatnya banyak, aku dapat persembahan, perpuluhannya banyak. Bagi Tuhan itu nggak ada bahasa begitu. Bahasanya adalah ini emas atau perak, ini perak atau rumput kering. Sebab nanti percuma, saudara, kalau kita tidak membangunnya dengan kualitas emas, maka kita akan sia-siakan segala waktu kita, hidup kita. Pelayanan saudara bagaimana? Apakah saudara mengharapkan manusia untuk berkati saudara? Oh, iya, 17 ayat 5-8 bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Waktu saya baca itu saya serius, saya nggak mau harap manusia, saya nggak mau pandang orang kaya, nggak mau, saudara, karena saya terkutuk. Kalau sudah terkutuk, kutuk itu nggak kelihatan tapi kerjanya nyata. Dia bisa gerogoti yang sedianya berkat sudah diberikan kepada kita. Itu bahayanya, saudara. Tapi saya banyak sekali melihat bagaimana hamba-hamba Tuhan mengharapkan donatur, minta bikin proposal sana sini, datang kunjungan, bilang bahwa saya akan ke kota ini ya, saya ini, padahal maksudnya saya diundang khotbah dong. Gak murni sama sekali. Kalau gak murni, gak emas, kebakar, saudara. Buat apa? Saya banyak kali, misalnya saya di Amerika, ibu mau saya sampaikan ke gereja-gereja, dia bilang no, it's okay, gak perlu. Akhirnya mereka belajar, iya bu, saya ke Amerika boleh gak bu, saya ngomong-ngomong ke sana sini sana. Gak bisa kayak gitu. Kalau kamu diundang, murni diundang, tanya juga sama Tuhan. Tapi kalau kita ini hanya meminta-minta atau kejar target, khotbah keliling, kita pelayanan keliling, kejar target. Saya lihat hamba Tuhan yang demikian. Datangnya hanya tenteng, tasnya dibawain pengawalnya, datangnya mepet-mepet saat khotbah, terus habis itu pergi kejar target. Ada yang waktu itu saya bersama-sama menjadi tour leader di Israel ya. Dia itu PP Israel itu.
Baru nanti pulang hari itu di Bandara Soekarno-Hatta, istrinya nunggu tinggal ganti koper. Oh gitu, segitunya sih Pak, kenapa? Gimana lagi? Bayangin, bahasanya gimana lagi? Kita ini dijanjiin Tuhan, kalau kita mencari kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya itu bonus, saudara. Saudara nggak perlu cari, nggak perlu mengoyo di bonus ini akan diberikan kepada saudara. Tapi begitu orang itu sampai nangisin berkat, minta berkat, kekayaan, dan sampai ngemis maluin banget orang kerajaan seperti itu, duta kerajaan seperti itu, berarti nggak ngerti fungsinya sebagai duta kerajaan. So, kita ambassador of the kingdom of heaven. Saudara, saya mengajarkan di salah satu training, saya gambarin itu bagaimana Presiden Amerika itu diperlengkapi dengan mobil yang anti whatever, harganya itu mahal banget, anti peluru, anti ini, dan dia dikawal sedemikian rupa. Kalau pergi ke England aja, para security-nya itu udah datang dulu pakai kacamata hitam-hitam, ngeri banget ya. Mereka datang, mereka lihat bandaranya itu apa bisa diturunin dengan pesawat seberat itu. Di situ ada hospital yang bisa dekat, nggak sedekat apa hospitalnya yang untuk bisa kalau ada tragedi tertentu bisa dibawa. Lalu lihat di situ kingdom di England, apakah kaca-kacanya ini enggak, lalu pokoknya semuanya. Dan itu baru belum datang aja menghabiskan uang yang begitu banyak, saudara. Pergi kemana-mana dia punya menteri ini ikut, menteri itu ikut, ada 120 ikut, ada security-nya berapa ratus, kemudian mobil mereka belum apa, ya ampun. Saya bilang, tetapi kita diperlengkapi malaikat surga. Lalu saudara bilang amin, saudara aktifasi malaikat saudara enggak? Aktifasikan saudara punya malaikat. Mereka pada nganggur, mereka jobless, capek deh, boring, karena saudara tidak aktifasi. Saudara punya iman juga, saudara punya juga kunci kerajaan. Jikalau 2 orang sepakat dalam namaku, apapun yang kamu minta itu diberikan padamu. Banyak sekali kita punya perlengkapan yang memperlengkapi kita selama kita berjalan di dunia ini sebagai the ambassador of the kingdom of God. Jadi kalau kita ini sedemikian mulianya, lalu kita mentalitas kita ecek-ecek, apa yang terjadi? Kita nggak dipandang sebagai ambassador, kita nggak dipercaya sebagai ambassador. Itu sebabnya pekerjaan kita penting sekali. Kita membangun dengan bahan yang tahan uji atau tidak, supaya tahan uji kita, supaya mendapatkan upah. Karena semua orang nantinya di dalam pengadilan putih itu, mereka akan dilewatkan kepada api. Dan kalau gosong itu pekerjaannya terbakar ludes, ya udah, saudara nggak dapat upah. Ya, saudara sendiri no problem katanya. Iya, akan menderita kerugian karena pekerjaannya nggak dianggap sama sekali. Makanya Matius 7 ayat 21 dan seterusnya mengatakan pada hari akhir itu orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku sudah ini, sudah itu, dan aku nggak kenal kamu. Karena kenal, kebutuhan kita mengenal Tuhan. Yang ku ingini, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Mengenal, saudara. Kalau kita mengenal Dia, kita mengerti kehendaknya. Kalau kita nggak kenal, kita sembarangan, kita mengerjakan pekerjaan kita sendiri. Itu sebabnya nantinya akan dilewatkan kepada api
dia akan menderita kerugian karena nggak dapat upah. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api berarti apa? Kosong, exact. Nanti di surga kelihatan yang angus. Ini nggak perlu diterjemahkan, saudara punya Alkitabnya, saudara baca sendiri, jelas-jelas. Itu sebabnya hari ini saya rindu seperti ini, seminar-seminar hamba Tuhan untuk mengembalikan saudara punya priority, saudara punya panggilan agar murni, mulia, tidak mudah kebakar. Tidak berisi dengan hal-hal duniawi yang gak penting sama sekali, gak akan menambah saudara punya manusia, bobot manusia, value rohani saudara di surga nanti. Kita yang penting kan kekekalan. Di sini hanya training, tetapi training ini pun saudara harus mengerti untuk menyesuaikan nanti di surga. Jangan sampai kita ini luput karena apa? Kita penuh dengan kedagingan keduniawian. Kita mau surgawi. Saya minta lagi baca, tolong bersama-sama, jangan buru-buru. Ibu-ibu mungkin agak slow. 2, 3. Setiap orang yang mendengar kata-kataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu diterjun seperti titikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar kata-kataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga turunlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Lebih baik. Wow. Iya. Setiap orang yang mendengar perkataan, yang membaca firman dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kita hamba-hamba Tuhan hafal banget ini, tapi kita sama-sama mau belajar untuk melakukan firman-Nya seriously, letterlek. Next, komponen pembangunan manusia roh. Kira-kira komponennya apa aja, saudara? Misalnya, bagaimana Yusuf itu berhasil? Sebab Yusuf itu berhasil karena apa, saudara? Berpegang pada visi. Berpegang pada visi. Apalagi? Bukan pada kebenaran yang benar. Iya. Lalu berpegang pada yang benar. Selalu berpegang pada yang benar. Oke. Ada lagi? Setia. Menjaga kekudusan. Taat dan setia, menjaga kekudusan. Oke. Takut kepada Tuhan. Takut akan Tuhan. Yes. Disertai Tuhan. Disertai Tuhan. Ya, kalau saudara belum dengar sesi ini, maka saudara akan jawab bukan visi, bukan pertahanan visi atau apa, tetapi akan bilang disertai Tuhan. Ya. Tetapi disertai Tuhan itu kita semua disertai Tuhan, bukan? Amin. Kita Immanuel, namanya Immanuel. Tetapi kenapa? Kebanyakan orang nggak seperti Yusuf. Karena ada step-step yang harus dilakukan oleh Yusuf, dilakukan oleh kita sebagai membantu untuk membangunnya. Ada komponen-komponen yang penting yang mana memicu kepada pembangunan ini, menolong kita, mendewasakan kita sehingga sampai pada apa yang Tuhan kehendaki. Saya mendapati bahwa ada komponen yang namanya ability, ya. Say ability. Ya, ability ini adalah kemampuan, ya, kemampuan.
Kemampuan itu bisa berupa kebiasaan, ya kebiasaan kita, kebiasaan baik kita, pendidikan kita, kompetensi kita. Saya mendapati di dalam firman Tuhan selain Yusuf ada yaitu Daud. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 18, pada waktu Saul itu kerasukan, maka pegawai istananya Saul berkata begini. Lalu jawab Saul seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu, yang pandai main kecapi. Kalau mau nyuguhin ke raja, nggak yang ngecek-ngecek dong, yang pandai dong, yang ahli dong, ya. Ahli apa? Kebiasaan. Kemampuan, ya mampunya sedikit, tetapi lama-lama kalau dia kebiasaan, maka dia makin ahli. Pandai main kecapi, ia seorang pahlawan yang gagah perkasa. Wow, CV-nya luar biasa. Lalu seorang prajurit yang pandai bicara. Pandai bicara. Dan elok perawakannya. Baru terakhir Tuhan menyertai dia. Itu pembungkus. Pembungkus sebenarnya Tuhan menyertai kita semua. Tetapi apakah CV kita? Apakah kita melakukannya? Apakah kita mengerjakan ability kita untuk membangun manusia roh kita, kebiasaan kita, kemampuan kita, kompetensi kita? Apa yang ada di hadapan kita kerjain dengan sepenuh hati, saudara. Mungkin saudara nggak punya drum. Mungkin saudara nggak punya bass, punyanya gitar, ya. Punya kecil-kecil. Lakukan dengan senang hati. Amin. Mungkin saudara belum punya mobil, saudara punya motor, rawat baik-baik, ya. Saya sejak masih remaja, ya, kira-kira sampai SMA, ya, saya umur 17 tahun langsung saya harus diajari nyetir. Gunanya apa? Untuk jemputin jemaat di pos-pos kampung-kampung, area-area. Waduh, apa namanya ya? LT 170 atau apa? Yang paling LT 120. ya, yang begini gitu, masih gitu. Nah, warna merah marun. Jadi saya setir itu jemputin jemaat. Nanti doa semalam suntuk itu selesainya jam 2 atau jam 4. Saya itu yang suruh nyetir dan nganterin jemaat. Saya punya kakak-kakak cowok 2, saudara. Saya bilang, kenapa ini mami saya nyuruh saya? Kalau ada apa-apa di jalan gimana? Ya. Itu kalau hujan, wah, saya harus gini, turun lagi, saudara. Itu jendela. Kaca. Kalau kehujanan, kalau panas-panasnya nggak umum. Jemaat itu untel-untelan di belakang, baunya campur luar biasa, ya. Nanti saya udah mau pimpin hujan, udah baik-baik, udah kupuran, ya, kupuran. Mami bilang, itu, Pak, Nana nggak datang. Kamu jemput, sudah kupuran, delewer semua. Saya bilang kebangetan. Ya. Akhirnya saya harus lama-lama saya mahir, saudara, nyetir. Waktu di Korea, saya itu sempat nyambi kerja bahasa Inggris. Nah, saya ngelamar bahasa Inggris dulu. Saya bilang, hello, my name is Evelyn Kawacha. I'm going to introduce myself, and I need I need a job. Saya perkenalkan diri saya. Terus saya muncul. Loh, kok bukan bule? Katanya. Loh, kamu mau bulenya atau? Jadi saya dikira bule karena bahasa Inggris saya tadinya I am from Bengawan Solo.
I'm not English, not understand. Tapi lama-lama saya fasih karena saya melatih diri saya sehingga kedengarannya bule gitu. Nah, sampai akhirnya saya diterima, saya dijemputin, antar jemput. Karena murid-murid senang sama saya semua minta saya yang ngajar. Saya jadi bingung, ada guru-guru lain, saya capek gitu. Dijemputin sama bos saya. Suatu hari waktu kami di restoran duduk itu, orangnya bilang, ini mobilnya diundurin, salah parkir gitu. Si bos lagi makan, bos, jadi saya pindahin. Loh, kamu bisa nyetir? Ah, cobalah. Saya mundurin sih, bagus banget. Dia bilang, wah, ini kunci. Kamu sendiri yang setir. Ini handphone, zaman segitu handphone belum banyak, saudara, hanya bos. Ini handphone kamu pakai, itu mobil terbagus nomor 2 di Korea. Saya setir setelah itu, saudara. Dan saya ada di sekolah. Teman-teman saya internasional, from India, Kazakhstan, dari Nepal, dari mana-mana lah, Thailand. Kan kami biasanya naik bis ya. Waktu kami ke kota naik bis gitu, hujan. Saya bilang tunggu. Saya ambil mobilnya diparkir karena saya punya kuncinya. Terus saya siap gitu. Jendela saya buka. Mereka masuk. Mereka bingung. Masuk di dalam itu perjalanan 20 menit saya didiemin. Mereka heran, ini mobil dari mana? Saudara, kalau saudara dipercaya sesuatu, lakukan itu. Sampai saudara punya ability. Saya baru aja cerita nih, minggu kemarin. Saya satu kali itu dipaksa papi saya untuk khotbah. Lu minggu depan khotbah minggu ya? Hah? Enggak. Wes, pokoknya. Waduh, kalau sudah jurus pokoknya sulit sekali. Enggak, pokoknya. Waduh, tiap kali saudara saya ingat itu mimbar, mumpal sini. Waduh, ingat lagi saya harus persiapan apa ya. Minggu gemeteran saudara. Situ Shalom, gemeter banget. Tapi lama-lama dilatih. Sekarang saya bisa gojekan dari mimbar. Suatu kali saya datang nengok papi saya, lagi duduk. Saya sengaja, kurang ajar ya. Sengaja, pokoknya kalau hari ibadah saya nggak mau pakai baju ibadah supaya saya nggak disuruh khotbah. Saya nggak bawa baju khotbah. Lu nanti khotbah? Enggak apa, aku nggak bawa baju khotbah kok. Ya, ibadah diumumin. Untuk saya baju khotbah. Ya, Dr. Magdalene sebentar akan nyampaikan. Saya kayak tulung sudah. Terus papi jalan lewat di saya. Enggak pak. Papi jawabnya pak, karmu. Terserah kamu katanya. Mimbar dibiarin kosong. Dari sana saya jalan pengennya 5 kilometer saudara sambil persiapan khotbah. Ya ampun bapakku. Tapi sekarang saya bersyukur ada yang maksa saya. Kalau saya nggak dipaksa, saya enak-enak kemayu-kemayuan duduk tok, saya nggak melayani, saya nggak dapat upah saudara. Tapi saya bersyukur ada orang yang maksa saudara. Sekarang seberapa banyak dari kita ini ada yang maksa, ada yang ngomongin. Kalau saudara udah pemimpin, siapa yang ngomongin saudara? Siapa yang maksa saudara? Siapa yang marahin saudara? Saya bilang saya bersyukur karena saya dididik Navy banget orang tua saya. Iya, Army, Navy, Kopassus. Luar biasa. Disiplin banget.
bersyukur ternyata untuk saat-saat seperti inilah saya dipersiapkan, saudara. Saya nggak ngerti bahwa aduh saya sebegitunya pagi-pagi suruh lap-lap semua, habis itu nganter adik saya montel naik sepeda kepanasan, lalu balik lagi nanti suruh belanja, suruh masak, suruh nyuci, semuanya suruh setrika, lalu jemput jemaat dan sebagainya. Saya melakukan semuanya. Ya ampun, kenapa adik saya dipermaisurikan saya kok seperti ini ya. Tapi ternyata untuk saat-saat seperti ini saya nggak ngerti. Tetapi kalau nggak ada yang maksa, seperti Yusuf, anak baik-baik, disayang papanya, dikasih baju many colors. Tapi kalau Tuhan sendiri, kalau nggak Tuhan sendiri yang langsung set up dia, nggak akan, orang tuanya nggak didik. Ya, jadi ada kalanya di mana kita ini diminta Tuhan untuk melakukan ini dan itu, tapi kita nggak mau, Tuhan akhirnya harus paksa kita. Ya, kesaksian Pak Bar kemarin 9 kali diajar Tuhan, masih belum tobat, saudara. 9 kali. Katanya keras banget, keras kepala. Ya. Jadi seperti Yusuf ini, dia dimasukkan ke dalam suatu sistem yang memang Tuhan lagi persiapkan untuk nantinya dia jadi orang besar, untuk memimpin satu negara. Tidak hanya satu negara, tetapi bangsa-bangsa akan datang kepada dia. Marinya saya membaca kata-kata ketika kelaparan terjadi di Mesir, maka semua rakyat mereka berseru pada Firaun. Lalu Firaun berkata, "Go to Joseph. Whatever he says, do." Pergi kepada Yusuf, lakukan apa saja yang dia katakan. Wow, itu satu kalimat tetapi berisi komponen luar biasa yang sudah sangat kuat, sehingga Firaun berkata, "Aku percayakan seluruh negeri ini ke dalam tanganmu, hanya inilah kelebihanmu." Tahta inilah kelebihan. Semua atur, saudara. Hal yang luar biasa. Nah, sekarang seberapa banyak orang memerlukan saudara? Seberapa banyak saudara mempersiapkan diri sehingga orang berkata, "Go to Abraham, go to Ibu Marni, go to Ibu Siti, go to Bapak Petrus." Apa yang dia katakan, lakukan. Membutuhkan hal-hal tersebut. Lanjut. Lalu yang kedua, saya temui bahwa komponen dari pembangunan manusia roh ini adalah effort, usaha, kerja keras, daya tahan banting, fighting spirit, tekun, setia, dan berkomitmen. Effort, usaha yang menunjukkan kerja keras atau fighting spirit juga, itu adalah keberanian untuk kita menembus batas-batas. Jadi saudara kalau dikasih tugas, wah jangan bilang, wah ini sulit, dari mana aku dapat ini. Itu saya paling gak senang kalau dijawabin begitu. Saya kasih tugas, saya bilang selesaikan dengan cepat, yang paling bagus. Nanti mereka nggak bisa begini nggak ada. Saya bilang kerjain lagi. Ada fighting spirit. Saya ini nggak bisa nyerah, saudara. Saya suka fight bukan berantem ya, tapi saya suka berjuang. Ya. Saya nggak takut. Saya kalau di Amerika itu nyetir bisa 650 km satu jalan, 650 km lagi satu jalan balik gitu. Sendirian. Orang nanya, iya, kok bisa sih? Mereka nanyanya begitu. Saya nanya balik, kok nggak bisa? Nah saya heran kalau orang bilang, kok kamu bisa? Loh kenapa kamu nggak bisa? Kalau saya bisa.
ganti ban sendiri juga, saya bikin jumper sendiri juga, isi ban sendiri gitu. Urus semuanya sendiri, saya setir sendiri, saya dengerin khotbah enak banget sepanjang perjalanan. Ya, dari Ohio ke New York, dan bolak-balik itu saya ada 3 sampai 5 kali saya bolak-balik. Papi bilang, itu Jawa Bali itu. Apa yang nggak bisa? Kita fight, saudara. Banyak sekali kesaksian saya yang menunjang untuk saya sampai saya membuat suatu prinsip konsep seperti ini dalam komponen pembangunan manusia roh. Saya pun juga berterima kasih atas ayah saya, ibu saya yang sangat-sangat Navy sekali ya, mereka army banget gitu, Kopassus banget dalam mendidik saya. Karena satu kali saya hari Sabtu malam gitu, lagi genjreng-genjreng sendiri gitu, lagi nyanyi, lagi lihat dari satu ayat Yohanes ya. Lalu habis saya nanya, apa itu? Oh, saya baru ngarang lagu, Pak. Ya sudah, besok keluar. Pak, belum apa-apa, Pak. Gak apa-apa, besok keluar. Gak apa-apa gimana? Pasti berantakan, belum jadi-jadiin. Ampun. Tetapi dengan itu saya akhirnya bisa tampil, dan kemudian hari-hari kemudian saya bisa ngarang lagu tuh cepet banget, saudara. Waktu Pak Simon akhirnya ngumpulin anak-anak muda itu, mereka nggak tahu lagu apa, saya bilang oke, Pak Simon tunjukin lagu saya. Akhirnya jadilah satu album. Kami bikin konser pertama yang datang 600, gak gratis saudara, bayar yang VIP 250, yang tribun 100.000, 600 yang hadir. Saya mau tunjukin sebentar bagaimana ini dia waktu itu penyanyi-penyanyinya luar biasa banget. Mereka sudah dididik oleh Pak Simon, dan terus saya mempertajam mereka, dan Pak Heri membantu di dalam pelaksanaannya, gedung semua setup apapun, dan saya bersyukur bahwa kami bikin konser yang serius di gedung yang sangat besar. Iya, demikian itu salah satu dari karya saya dan kami karena kami making effort, ya, mengusahakan dengan keras, dan anak-anak itu kami bangun spiritnya supaya mereka punya fighting spirit,
lekukan lagunya saya atur semua, tinggi nada bawahnya, semua aransemennya saya atur. Saya mau semuanya perfect. Nanti saudara akan lihat apa yang seharusnya kita bisa tampilkan untuk dunia, untuk gereja Tuhan, untuk sorga, ya. Tetapi kita harus punya effort dengan kerja keras dan sebagainya untuk nolong kita memperlengkapi pembangunan manusia kita. Lalu berikutnya yang tidak kalah pentingnya yaitu attitude. Attitude yaitu perilaku. Perilaku akhirnya membuat karakter yang tersimpan sebenarnya di dalam adalah sikap hati kita dan kemudian muncul keluar lewat attitude kita dan juga motivasi. Nah, saya membaca hal yang luar biasa dari Dr. Charles Swindoll. Dia berkata begini, attitude itu, perilaku itu lebih penting daripada masa lalu kita, lalu edukasi kita, lalu uang, keadaan, atau apa yang orang katakan tentang kita, atau apa yang mereka lakukan terhadap kita. Dan attitude itu lebih dari penampakan luar kita, lebih dari karunia-karunia yang diberikan kepada kita atau skill kita. Jadi sebegitu pentingnya attitude kita, perilaku kita, sehingga juga dia berkata kita tidak bisa menghapus masa lalu kita. Kita tidak bisa mengubah fakta bahwa orang-orang berlaku kepada kita seenak mereka. Tetapi kita bisa mengubah sesuatu yang tidak dapat dielakkan jikalau satu hal ini kita bermain di dalam satu string yang masih tinggal, yaitu attitude kita. Maksudnya gini, semua orang bisa bilang apa terhadap kita. Kita buruknya kayak apa, masa lalu kita kayak apa, penampakan kita kayak apa. Tetapi kita masih punya satu hal yaitu attitude. Kalau attitude kita, perilaku kita tidak baik, maka orang akan sudah langsung cross kita. Ya. Nah, ini sangat berguna, walaupun nampaknya ini saat ini theoretical ya, tetapi ini sangat berguna sekali buat kita, saudara. Penting sekali attitude kita. Kita ngambekan ya, kita mencucuan ya, kita protesan ya, kita nggak senengan ya, kita negatifan ya. Yusuf dikatakan dia elok parasnya dan manis sikap. Saudara, kalau sikapnya manis, dia bisa wajahnya parasnya elok. Ya. Saudara, katanya ya, Charles Swindoll berkata, ketika kita kehilangan harta kekayaan, gak ada yang kehilangan, gak ada yang hilang dari kita. Ya, ketika kehilangan kesehatan kita, maka sesuatu akan hilang dari kita. Ada sesuatu. Tetapi kalau karakter kita hilang, semuanya ikut hilang. Jadi karakter ini sangat penting sekali. Orang akan menilai kita. Ya. Next yaitu manajemen. Manajemen ini penting sekali. Sebagaimana sedikit sudah saya sampaikan bahwa kita harus manage waktu kita. Ya, manage hidup kita. Manajemen ini sangat-sangat penting sekali. Prioritas kita, kesehatan kita, keseimbangan kita. Ada quote yang mengatakan perbedaan antara sesuatu yang baik dan sesuatu yang besar adalah attention to detail.
memperhatikan sesuatu yang detail. Perbedaan antara sesuatu yang bagus dan sesuatu yang luar biasa adalah attention to detail. Kalau seorang detail, dia mengerti, mengerjakannya sejak dari dini, dia belajar, maka itu akan mempengaruhi hidupnya menjadi sangat besar sekali. Saya ini orangnya detail banget, saudara. Attention to detail, manage yang bagus, dan masih banyak hal-hal yang mana saya ingin berikan kepada saudara agar saudara membangun manusia roh saudara dengan indah. Wise decision is very important too. Keputusan ini harus wise, harus bijak, karena kita nggak bisa memutuskan out of emotion. Kalau kita emosi nggak bisa kita tiba-tiba yaudah kalau itu ya wes aku apain aja, nggak bisa saudara. Saudara harus wise, saudara harus dewasa. Ini dengan cepat saya akan berikan. Yang berikutnya adalah saudara harus punya visi. Bagaimana saya sampaikan tadi, kalau kita pendetanya, pemimpinnya tidak punya visi, maka tidak tahu mengarahkan. Saya mulai ajak mereka semuanya, ayo berlutut semuanya, ayo kita melakukan ini. Saya bikin Natal yang berbeda, bikin jerami-jerami memenuhi ini. Saya bikin Jumat Agung yang berbeda. Saya bikin Paskah yang sangat berbeda, dan mereka excited saudara. Wow, Paskah 4:30, biasanya jam 8, jam 9, Paskah 4:30, 4:30 datang. Siapa yang datang? Ternyata beludak, saudara. Vision. Kalau jemaat dituntun dengan visi, maka mereka akan bergerak. Kalau pendeta tidak punya visi, maka jemaat bantet, saudara. Saya berkata, oke, kita akan bangun ini, kita akan melakukan ini, saudara, investasi. Lalu saya ajak mereka untuk sukacita dalam memberi. Kali ini saudara jangan memberi karena kebiasaan memberi, tapi mulai tanya Tuhan. Memberinya ini untuk investasi kerajaan surga untuk saudara sendiri. Katanya ada amplop-amplop yang tebal. Ini visi saudara. Ya. Bersama-sama kita membangun gereja Tuhan, membangun rumah Tuhan. Saya mulai tilik ke jemaat, saya mulai datangin mereka, kenalan sama Pak Slamet yang tukang sampah, yang montang naik sepeda 1,5 jam. Saya kesana, kebutuhannya apa saya lihat, saya doain. Saya pergi ke tempatnya Mbak Pus lihat saya, sopo ini nggak ngerti gembalanya saudara. Saya bilang, ini gembalamu. Halo, saya digabrus, malu dia. Ya kenalin. Dan saya harus kenalin domba-domba yang Tuhan berikan. Saya pergi lagi ke tempatnya Bapak Wiro. Aduh, rumahnya kasihan banget. Masuk-masuk gang, rumahnya kotor, simuk. Aduh. Jadi saya mulai mikirin apa yang bisa kami bantu untuk keluarga-keluarga ini. Lo pergi lagi ke Pak Tri 93. Saya hampir mati Bu, katanya nanti dikubur ya, walaupun saya nggak punya gereja lama, saya akan kubur Bapak. Saya bilang jangan. Ya. Banyak saudara yang kami kesana, ya ampun penampilan gini tapi rumahnya ternyata aduh kehujanan, tikus-tikus, kucing-kucing banyak. Kita harus punya visi. Saudara, habis waktunya. Baiklah, kita akan sambung nanti. Tapi intinya saya mau saudara grow with excellence, with professionalism, with character. Alright? Good. Jadi saya mau saudara bertumbuh dengan excellence. Nggak cuma tunggu tetapi gede gombong. Ya. Saya mau saudara juga dengan professionalism. Iya. Saya mulai bikin profesional. Dancer semua ganti baju-bajunya. Ayo kita bikin hari minggu tertentu kita pakai youth casual, pakai sepatu cats, pakai jeans di gereja. Mereka papi bilang nggak boleh pakai jas, pakai dasi. Pak, kapan bertumbuh?
Ya pelan-pelan. Mau lama Pak? Ya wes, karena sekarang. Sekarang semuanya diserahin ke saya. Apapun papi bilang, pergi tanya Mek. Begitu. Kita tutup.